SMA Negeri 1 Tabukan Utara berdiri pada tanggal 11 Mei 1992. Sekolah ini berlokasi di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. SMA Negeri 1 Tabut adalah salah satu sekolah yang berstandar nasional. Dari segi prestasi, sekolah ini mempunyai banyak prestasi, baik itu bidang akademik, olahraga, ataupun kesenian. Life in Education menghubungkan konsep nyata dalam pembelajaran mendalam. Dalam proses pembelajaran, berbagai tantangan dapat muncul baik dari peserta didik, guru, maupun lingkungan pembelajaran itu sendiri. Masalah-masalah tersebut seringkali menghambat tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berkelanjutan. Adapun beberapa masalah utama yang terjadi: rendahnya motivasi belajar peserta didik. Banyak siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran karena materi dianggap sulit, tidak relevan dengan kehidupan mereka, atau metode penyampaian kurang menarik. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan pemahaman. Pembelajaran kurang variatif. Guru masih cenderung menggunakan metode ceramah atau satu arah. Kurangnya variasi strategi seperti diskusi, proyek, eksperimen, atau pembelajaran berbasis masalah. Buat siswa pasif dan kurang terlibat. Pembelajaran belum berpusat pada peserta didik. Di banyak kelas, guru menjadi pusat informasi. Siswa jarang diberi ruang untuk bertanya, menalar, mengeksplorasi, atau menemukan konsep sendiri, sehingga pemahaman menjadi dangkal dan tidak bertahan lama. Keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Peralatan belajar seperti media pembelajaran, internet, dan alat praktik terkadang tidak memadai. Hal ini menghambat guru untuk menerapkan pendekatan inovatif seperti pembelajaran mendalam atau berbasis proyek. Perbedaan kemampuan siswa yang signifikan. Dalam satu kelas terdapat siswa yang cepat memahami dan siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu. Jika pembelajaran tidak diferensiatif, maka sebagian siswa akan tertinggal, sementara yang lain merasa bosan. Manajemen kelas yang kurang efektif. Suasana kelas yang kurang kondusif seperti gaduh, kurang disiplin, atau kurang fokus dapat menghambat pembelajaran. Guru yang belum menguasai teknik pengelolaan kelas sering mengalami kesulitan mengatur dinamika kelompok. Evaluasi pembelajaran yang hanya mengukur pengetahuan. Penilaian sering terfokus pada hafalan, bukan pada proses, keterampilan berpikir tinggi, atau kreativitas. Hal ini membuat siswa cenderung belajar untuk ujian, bukan untuk memahami. Pembelajaran menjadi terpisah dari dunia sehari-hari mereka. Mereka menguasai teori tetapi kesulitan mengaplikasi konsep dalam konteks hidup yang sesungguhnya. Inilah yang menyebabkan rendahnya motivasi, kurangnya kreativitas, dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk itu, dunia pendidikan membutuhkan transformasi, membuat pembelajaran menjadi hidup, bermakna, kontekstual, dan terhubung dengan pengalaman nyata siswa melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Setelah mengikuti kegiatan BIMTEK
pembelajaran mendalam, maka kami bertiga melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru yang ada di Sekolah SMA Negeri 1 Tabukan Utara. Setelah melakukan diseminasi ke teman-teman guru, kami bersepakat secara bersama-sama untuk melakukan kolaborasi bahwa terdapat tantangan-tantangan yang akan kita atasi secara bersama-sama. Sini bagaimana menjadikan pendidikan lebih humanis dan relevan dengan kehidupan murid. Jadi bagaimana menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman sehari-hari agar siswa memahami makna bukan hanya rumus atau definisi. Bagaimana mendorong siswa menjadi pemikir kritis, kreatif, dan reflektif dalam menghadapi persoalan nyata. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran mendalam, bukan sekadar permukaan. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan proses belajar yang menghidupkan konsep, sehingga siswa melihat bahwa pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang life skills dan masa depan mereka. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diterapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengaitkan konsep dengan konteks dunia nyata. Jadi materi pelajaran dihubungkan dengan pengalaman siswa. Misalnya, konsep matematika dikaitkan dengan belanja, jarak perjalanan, keuangan, desain, dan pola. Konsep bahasa dikaitkan dengan komunikasi sehari-hari. Menggunakan metode pembelajaran mendalam, deep learning, jadi siswa diajak mengamati, menganalisis, membandingkan, menghubungkan konsep, menyelesaikan masalah kompleks, membuat penjelasan berbasis logika. Pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Siswa merancang solusi hemat energi di sekolah, membuat grafik konsumsi air rumah tangga, mengobservasi lingkungan, dan memodelkan temuan mereka dengan konsep pelajaran. Pemanfaatan teknologi untuk eksplorasi, menggunakan aplikasi GeoGebra, video pembelajaran, simulasi digital, atau aplikasi yang berhubungan dalam dunia pendidikan. Refleksi dan komunikasi hasil belajar. Siswa menulis jurnal refleksi atau melakukan presentasi tentang apa yang mereka pelajari, mengapa itu penting dalam hidup mereka, bagaimana mereka akan menerapkannya, apa perubahan cara berpikir mereka. Oke, baik. Pertama-tama, ketika belajar tentang pendidikan Pancasila dikaitkan dengan pembelajaran mendalam, itu adalah sesuai yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran mendalam itu terbagi atas 3 unsur. Yang pertama adalah berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Tentu ketika belajar tentang pendidikan Pancasila ini adalah ada banyak hal-hal yang boleh diterapkan atau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tentang tentang bagaimana mempelajari tentang ide-ide dasar tentang norma-norma atau tentang undang-undang dan hukum positif yang tentunya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita belajar tentang ide-ide itu kemudian dikaitkan dengan pembelajaran mendalam, itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika pada saat siswa selesai belajar tentang ide-ide tadi, itu langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena antara ide-ide pokok itu
relevansinya dengan kehidupan sehari-hari itu sangat nyata. Jadi tentu akan bisa juga membuat siswa untuk berpikir lebih dalam, kemudian lebih kritis, dan bagaimana lebih bijak nantinya ketika mengambil keputusan untuk suatu permasalahan tertentu. Terima kasih. Jadi Bapak, materi yang orang pelajari di sekolah itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mata pelajaran PKN. Kan di dalam orang belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi orang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Materi naratif teks karena itu menyenangkan untuk dibaca, jadi hiburan bagi siswa. Kemudian di naratif teks tersebut ada hal-hal yang membuat mereka berkesadaran untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan bijaksana sesuai dengan alur cerita dari teks tersebut, dan maknanya bagi mereka itu ada pesan moral dari setiap naratif teks di akhir dari cerita. Sekian. Oke, Bapak pembacanya ini Pak, kalian berdua dalam pembelajaran mendalam, Bapak Ibu Guru, apakah materi yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dalam kelas itu apakah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti materi yang Bapak, kalau Bapak kan guru matematika, kira-kira apakah materinya itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Iya, berhubungan. Contohnya materi SPLDV yang soal-soalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Jadi materi yang selama ini diberikan kepada anak-anak khususnya kelas 11 sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena di situ kita diajarkan untuk memberikan salam, mengucapkan nama-nama benda, mengucapkan nama-nama ruangan atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau seandainya mereka datang di sekolah, diwajibkan kalau datang pagi dorang boleh mau kasih salam. Contohnya selamat pagi, ohayou gozaimasu, selamat siang, konnichiwa, atau selamat sore boleh masuk di konbanwa, atau selamat malam. Oke, jadi itu berkaitan dengan dorang kehidupan sehari-hari, karena hari-hari lagi dorang mau cungu kalau mau baku apa. Oke? Terima kasih. Oke, arigatou gozaimasu. Oke, jadi untuk mata pelajaran PJOK yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran pendekatan mendalam dapat membentuk individu yang sadar kesehatan, kritis, dan mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam olahraga dalam konteks yang lebih luas. Itu untuk PJOK. Saya Juinar SPD, Kepala SMA Negeri 1 Tabukan Utara, memberikan apresiasi dan tanggapan yang sangat baik dan positif terhadap ketiga guru saya. Yang pertama, Ibu Heidi Sepaja, Sarjana Sastra, guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang kedua ada Bapak Bilmar Pamikiran, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran Matematika. Dan yang ketiga ada Bapak Rosby Masaling, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran Geografi. Ketiga guru ini telah melaksanakan pembelajaran mendalam atau deep learning dengan sangat baik dan menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengimplementasikannya pada proses pembelajaran di kelas. Inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh ketiga guru antara lain itu yang saya lihat meningkatnya konsep, pemahaman konseptual siswa, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan siswa dalam kolaborasi dan kreatif, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Selain itu, ketiga guru ini sudah mampu melaksanakan pendekatan pembelajaran yang diterapkan itu
telah memberikan dampak positif terhadap perubahan karakter siswa, antara lain meningkatnya disiplin, kerjasama antar sesama teman, tanggung jawab kerja, dan saling menghargai di lingkungan sekolah. Sehingga dengan demikian saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas komitmen dan profesionalisme ketiga guru tersebut dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Tabukan Utara. Dengan harapan semoga kinerja baik ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru yang ada di SMA Negeri Tabukan Utara. Terima kasih.